Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, di chapter kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana meningkatkan service quality dan produktivitas dalam industri jasa. Nah, oke, selanjutnya mengintegrasikan kualitas layanan dan produktivitas. Jadi, otomatis kalau kita meningkatkan kualitas layanan, produktivitas kita juga akan berpengaruh. Jika kita mampu meningkatkan produktivitas, kualitas layanan jasa juga akan terpengaruh. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, kita akan bahas. Pertama, kualitas dan produktivitas adalah kesatuan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Poin pertama. Jadi, kedua hal ini adalah hal yang penting bagi perusahaan untuk ditingkatkan. Karena akan memberikan nilai, value bagi pelanggan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kualitas berfokus pada manfaat yang diciptakan bagi pelanggan. Nah, sedangkan produktivitas mengatasi biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Semakin efektif produktivitas suatu perusahaan, maka biaya yang dikeluarkan pun akan semakin rendah. Pentingnya produktivitas. Nah, ini beberapa poin kenapa produktivitas itu penting. Pertama, menjaga biaya tetap rendah untuk meningkatkan keuntungan dan atau menurunkan biaya. Selanjutnya, meningkatkan perusahaan untuk membelanjakan lebih banyak untuk meningkatkan layanan pelanggan dan layanan tambahan. Memungkinkan perusahaan untuk membelanjakan lebih banyak untuk meningkatkan layanan pelanggan dan layanan tambahan. Kemudian mengamankan masa depan perusahaan melalui peningkatan pengeluaran untuk R&D. Jadi fokusnya ke R&D sehingga produktivitas lebih baik, kemudian kualitas layanan juga lebih baik. Kemudian dapat mengarahkan service experience. Oleh karena itu, jadi pemasar harus bekerja untuk meminimalkan efek negatif, kemudian mempromosikan efek positif. Jadi kenapa dua hal ini adalah penting bagi perusahaan untuk diperhatikan. Selanjutnya, apa itu service quality? Nah, service qual kan seringnya kita pelajari ya dari dulu juga ya. Dari awal kita belajar dasar-dasar pemasaran, sering terdengar service quality gitu ya. Nah, jadi ada 4 perspektif dalam service quality ya, yaitu pertama itu melampaui. Nah, kualitas sama dengan keunggulan, quality sama dengan excellence. Nah, ini diketahui melalui pengalaman. Jadi kalau kita memberikan kualitas yang excellence gitu kan kepada pelanggan, maka itu akan melampaui apa yang diinginkan pelanggan. Kedua, berbasis produk. Nah, product base, kualitas tepat dan terukur. Quality is precise dan measurable. Perbedaan kualitas sama dengan perbedaan bahan. Jika bahannya berbeda, tentu kualitas pun juga akan berbeda. Ini berbasis produk. Jadi kalau kita mikirkan suatu produk ya, produk misalnya sama-sama umpamanya spare part mobil gitu ya, spare part mobil. Yang satu ini ori, yang satu KW. Kalau dilihat itu kan mirip gitu ya, mirip. Tapi bahan itu berbeda gitu kan. Bahan yang ori walaupun dengan bahan KW berbeda. Walaupun dari sisi bentuknya itu sama, penggunaannya juga sama, tapi bahan yang berbeda, sehingga menghasilkan kualitas yang berbeda. Nah, kemudian ada berbasis pengguna, user base. Kualitas terletak di mata pelanggan. Jadi kualitas itu dilihat ya berdasarkan pelanggan. Misalnya saya melihat suatu produk ini berkualitas karena ini. Sedangkan kalau yang orang lain berbeda gitu ya, berbeda persepsi. Nah, jadi tiap orang berbeda persepsi terhadap satu layanan gitu ya. Tergantung bagaimana pandangan mereka dari suatu layanan tersebut. Kemudian ada berbasis manufacturing base. Kualitas sesuai dengan spesifikasi yang dikembangkan perusahaan. Ini terkait dengan nanti operasional. Terakhir akan kita bahas di sini. Kemudian value base yaitu berbasis nilai. Kualitas adalah trade-off antara harga dan nilai. Nah, kemudian komponen dari kualitas. Nah, ini adalah manufacturing base yang tadi ya, manufacturing base. Nah, dalam manufacturing base, service quality itu ada beberapa
dimensi ya. Dimensi itu pertama kinerja, bagaimana kinerja dari suatu layanan tersebut, ada fiturnya, kemudian keandalannya, reliabilitas ya keandalan, kemudian ada kesesuaian, conformance, kemudian ketahanannya, kemampuan layanannya, kemudian estetika atau tampilan bentuknya, kemudian kualitas yang dirasakan. Nah, ini terkait dengan manufacturing base, kualitas layanan. Tentu akan berbeda jika service base. Nah, service base itu kualitas itu dilihat dari 5 dimensi ini. Yang pertama tangible. Oke. Tangible itu bukti fisik ya, kurang lebih bukti fisik dari layanan kita, misalnya kita peralatannya apa aja gitu kan, misalnya di salon mobil gitu ya. Nah, peralatannya bagus nggak, terbaru atau enggak gitu ya. Nah, kemudian kehandalannya, bagaimana dia handal nggak dalam mempoles bodi mobil kita, gitu. Kemudian kecepatan tanggapannya, bagaimana dia cepat tanggap. Misalnya kita mau coating mobil nih, misalnya dengan kualitas yang bagus gitu kan, alatannya bagus, tapi kurang cepat tanggap, misalnya memberikan layanannya kurang gitu kan, kurang dalam memberikan layanan, terus juga lama dalam pengerjaan. Nah, itu juga. Terus juga assurance, jaminannya apa, misalnya yang salon mobil ini memberikan jaminan 1 tahun gitu kan, 1 tahun tidak pudar gitu umpamanya, sedangkan yang satu lagi itu 2 tahun gitu kan. Nah, jaminannya. Kemudian empatinya, bagaimana mereka melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini elemen service quality perusahaan ya. Parasuraman, service quality Parasuraman, nanti bisa di searching di Google Scholar ya, service quality Parasuraman. Nah, ini lama banget nih, tahun 80-an artikelnya Bapak baca ya, tahun 80-an. Tapi si Parasuraman itu mempublikasikan artikel terbaru terkait service quality. Nah, ini pandangan lama ya, ratar lama, dimensi lama. Yang baru banyak ya, tergantung dari peneliti ya. Service quality. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan layanan yang berkualitas. Oke, jadi ada beberapa langkah ya, bukan langkah sih, ada beberapa tindakan dalam mendapatkan layanan yang berkualitas. Yang pertama, instrumen penelitian survei berdasarkan premis bahwa pelanggan mengevaluasi kualitas layanan perusahaan dengan membandingkan hal-hal berikut. Nah, ini ada layanan mereka benar-benar diterima, kemudian harapan mereka sebelumnya terhadap perusahaan dalam industri tertentu harus diketahui. Nah, di sini untuk mendapatkan layanan berkualitas, kita sebagai pemasar harus tahu seberapa minimum layanan yang memang diterima oleh pelanggan. Artinya misalnya kita memberikan layanan, mereka menganggap layanan yang seperti inilah yang membuat mereka puas secara minimum ya, seperti materi yang Pak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita harus mengetahui itu, kemudian mengevaluasinya dan memberikan tindakan korektifnya sehingga layanan yang akan dihasilkan nantinya lebih berkualitas. Ini ada poor quality dan good quality. Nah, selanjutnya kita harus tahu tentang poor quality ya. Poor quality atau kualitas yang buruk. Nah, peringkat kinerja yang dirasakan kurang dari ekspektasi dari pelanggan kita. Jika kinerja layanan yang didapatkan oleh pelanggan itu kurang dari ekspektasinya, maka poor quality. Kemudian kualitas yang baik atau good quality. Nah, kinerja yang dirasakan oleh pelanggan kita itu lebih tinggi daripada harapan yang pelanggan kita, ekspektasi pelanggan kita. Selanjutnya, ini ada lanjutannya ya. Nah, dikembangkan terutama dalam konteks pertemuan tatap muka. Nah, tatap muka ini face to face misalnya ya, misalnya pelanggan dengan customer service. Jadi, customer service itu memberikan pertanyaan ya kepada pelanggan. Bagaimana layanan kita? Apa yang kurang? Apa yang perlu diperbaiki? Sehingga diketahui, oh, kita kurang di sini loh. Nah, jadi ke depannya kita bisa melakukan tindakan korektif. Kemudian, skala berisi 22 item. Nah, 22 item inilah
yang merefleksikan 5 dimensi dari service quality ya. Rater tuh di rater yang tadi ya, reliability, assurance, tangibility dan sebagainya, itu ada 22 item pertanyaan atau pernyataan terkait dengan service quality. Nah, dimensi ini dikembangkan oleh para suraman ya. Para suraman cari aja artikelnya di Google Scholar ada biasanya service quality by para suraman. Nah, ada 22 item checklistnya. Nah, itu yang biasa digunakan dalam melihat service quality, itu pendekatan lama ya. Selanjutnya ada saat ini service quality telah berkembang ke konteks online ya, e-service quality ini, e-servqual, e-squal. Tapi kalau orang sekarang banyak menyebutnya e-servqual gitu ya, e-service quality atau electronic service quality. Nah, dimensi-dimensinya antara lain itu pertama itu aksesibilitas. Apakah misalnya situs atau aplikasi itu mudah digunakan, misalnya dalam mobile payment gitu kan, mudah nggak kita menggunakan aplikasinya. Kemudian navigationnya seberapa mudah nggak kita movingnya di situs tersebut atau device tersebut. Kemudian desain dan presentationnya seberapa baik gambar atau tampilan dari situs atau aplikasi tersebut. Kemudian kontennya, seberapa baik kontennya, seberapa substansi isi kontennya. Kemudian responsiveness, itu terkait dengan seberapa cepat tanggap. Nah, ini ada Bapak pengalaman dikit ya, responsiveness. Ini ada aplikasi penyedia internet rumahan, Indigo ya, Indigo, apa ya, enak nyebutin merek. Jadi penyedia layanan Indigo, layanan internet Indigo itu. Nah, kan ada aplikasinya tuh. Nah, sewaktu Bapak mau meningkatkan mau naikin Mbps-nya ya, dari 30 ke 50, itu Bapak melalui aplikasi. Coba deh, ini benar nggak aplikasi ini, benar nggak, bisa nggak gitu kan. Coba ternyata sama kayak bohong gitu. Artinya Bapak tuh udah ngisi KTP, udah fotoin KTP, terus udah minta pengajuan, ternyata nggak dihubungi gitu kan. Udah sehari, 2 hari nggak dihubungi. Itu akhirnya Bapak telepon aja langsung kan, telepon langsung ke customer service-nya. Marah-marah lah gitu kan, kok ini buat aplikasi kok nggak benar gitu kan, harusnya kita isi langsung cepat tanggapin, langsung ditelepon, harusnya seperti itu kan. Jadi responsiveness-nya kurang. Ya, kemudian ada interactivity, customization, penyesuaian dan personalisasi. Ini terkait juga dengan kemampuan layanan situs atau website tersebut. Kemudian reputasi dan keamanannya. Jadi seberapa aman aplikasi tersebut. Nggak mungkin ya kita misalnya kayak ada satu bank ini ya, bank syariah yang baru gitu ya, nggak nyebutin merek ya. Itu passwordnya itu hanya ada 2 tahap verifikasi, sedangkan bank yang lain, 2 bank yang Bapak gunakan itu 3 tahap password, itu kan password username, password kalau yang bank syariah yang baru itu ya. Nah, 1 password, 1 PIN, 1 password, 1 PIN. Kalau kita udah login gitu ya, masukin, udah tahu password, udah tahu PIN-nya, itu udah bisa terakses ya. Tapi kalau yang satu lagi itu udah 3 tahap gitu kan, lebih banyak tahapan. Jadi lebih aman lah, lebih terpercaya gitu kan. Nah, sebenarnya ada banyak dimensi lain ya dari e-service quality, tergantung dari penelitinya. Nah, ini ada kan sumber nih, Soren Akayama, ini salah satu dimensi yang dikembangkannya, ada juga dari para suraman ya tahun 2005, e-service quality. Banyak dimensi lain tergantung dari hasil penelitian terkait dengan service quality. Kemudian ada gaps model kesenjangan antara konseptual tool untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kualitas layanan. Ya, ada gap model dalam service quality, sering disebut seperti itu. Nah, ini antara customer dan manajemen atau perusahaan itu pasti ada gap ya. Apa yang dipikirkan customer belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manajemen. Nah, customer itu di sini ya, kelihatan dia paling atas ini customer needs and expectation. Nah,
apa yang dimana customer, apa yang mereka inginkan dan apa harapan mereka. Itu kadang misalnya ada gap terkait dengan manajemen ya. Manajemen definition of this need. Jadi apa yang didefinisikan oleh manajemen terkait dengan kebutuhan pelanggan itu bisa jadi berbeda. Nah, sini gap, knowledge gap. Apa yang diinginkan oleh pelanggan yang sebenarnya dengan apa yang dipikirkan oleh manajemen itu mungkin ada gap. Nah, seberapa kecil gap itu kita ketahui, maka semakin presisi kita bisa mengetahui customer needs tersebut. Ada yang kedua, standar gap. Standar gap itu terkait dengan mendesain atau service delivery lah, gitu kan. Dari kebutuhan tersebut, bagaimana kita membuat desain atau dan service delivery-nya. Nah, di situ ada gap juga. Kemudian ada delivery gap. Nah, bagaimana mengeksekusinya, mengeksekusi ataupun menciptakan desain dan service delivery tersebut. Kemudian ada perception gap, gap persepsi, yaitu apa yang dipikirkan oleh customer, ekspektasinya, persepsinya terhadap layanan yang kita berikan dengan layanan yang kita berikan. Ada namanya perception gap. Kemudian selanjutnya ada terlewat internal communication gap. Nah, yang kita lakukan tindakan promosi ataupun advertising kita lakukan kadang sesuai atau enggak gitu ya. Sesuai atau enggak dengan apa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Dan juga sesuai enggak dengan desain dan delivery layanan kita. Nah, terakhir itu misalnya ada interpretation gap ya. Nah, di situ terkait dengan promosi tadi. Nah, apakah sesuai enggak dengan interpretasi dari konsumen? Misalnya kita buat iklan. Ternyata salah, konsumen tuh salah dalam menginterpretasikan iklan tersebut. Enggak masuk lah gitu dalam benak mereka, apaan nih iklan kan, nggak masuk akal gitu. Artinya iklan ini nggak bisa meningkatkan awareness dari customer gitu kan. Nah, itu ada gapnya. Kemudian ada service gap. Nah, jadi di sini ada customer experience relative expectation. Jadi apa yang didapatkan dari layanan berbanding dengan apa yang diharapkan customer. Nah, ini ada penjelasannya yang penjelasan tadi. Silakan dibaca-baca lagi ya melengkapinya. Kemudian ada mengukur dan meningkatkan service quality. Nah, ini ada pengukuran soft dan hard pada service quality ya. Soft measures dan hard measures. Kalau soft measures tidak mudah diamati, harus dikumpulkan dengan berbicara kepada pelanggan, karyawan, dan orang lain. Nah, kita tahu nggak seberapa bagus service quality kita? Itu dengan menguji ataupun melakukan pengukuran terhadap konsulen tersebut. Nah, ada soft measure dalam pengukurannya dan ada hard measure. Nah, soft measure itu bisa dengan melakukan berbicara kepada pelanggan, berbicara kepada karyawan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam servis layanan kita. Kemudian memberikan arahan, bimbingan, dan umpan balik kepada karyawan tentang cara-cara untuk mencapai kepuasan pelanggan. Selanjutnya dapat diukur dengan mengukur persepsi dan keinginan pelanggan, misalnya mengukurnya dengan service quality ataupun melakukannya dengan survei atau panel. Kemudian ada itu hard measures. Nah, sedangkan yang tadi kan mengukurnya itu dengan bimbingan, dengan berbicara, wawancara, melakukan survei, melakukan pengukuran service quality, dimensi service quality. Kemudian ada yang hard measures. Nah, berbeda dengan hard measure, pengukuran service quality itu harus dapat dihitung, ditentukan waktunya, kemudian alat atau diukur melalui audit. Nah, biasanya proses atau hasilnya operasional atau dapat diterapkan, gitu kan. Standar sering ditetapkan dengan mengacu pada persentase kesempatan di mana ukuran tertentu tercapai atau dapat terukur secara angka atau kuantitatif. Nah, di sini di hard measure sini kita mengukurnya itu dapat melalui angka-angka gitu ya, melalui kuantitatif. Seberapa baik kualitas pelayanan kita saat ini. Nah, itu harus terukur
dengan angkanya, harus ada gitu kan. Bukan hanya oh baik gitu, oh cukup. Nah, nggak bisa seperti itu. Harus diukur dengan pengukuran secara kuantitatif. Nah, metodenya nanti ya, metode riset itu nanti. Ada bagan kontrol juga, berguna untuk menampilkan kinerja dari waktu ke waktu. Nah, bagan kontrol itu kelihatan saat ini kinerja layanan kita seberapa tinggi, kemudian ke depannya seberapa tinggi, ke depannya seberapa gitu kan. Jadi terlihat, diketahui bahwa kualitas layanan kita di posisi mana saat ini, untuk bulan ini gitu kan. Nah, ini ada beberapa tindakan dalam SoMeasure. Nah, ini kan ada beberapa contohnya ya. Nah, salah satu contohnya itu ada mystery shopping ya. Di mystery shopping, mungkin udah dipelajari juga, atau praktek langsung ya mystery shopping waktu mata kuliah pelayanan prima, untuk melihat bagaimana mystery shopping ini, untuk melihat bagaimana kualitas dari layanan perusahaan sendiri ya, melihat kita sendiri. Jadi kita sebagai pelanggan gitu kan. Nah, jadi dipraktekkan langsung kemarin kan. Pelanggan ternyata terlihat bahwa pelayanan kita itu masih buruk loh, karena customer service-nya masih kurang ramah, penampilannya kurang rapi gitu kan, nggak ada senyum gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ada selanjutnya hard measures. Nah, ini contoh hard measures ya. Mengukur kualitas layanan itu harus berdasarkan data kuantitatif yang terukur dan jelas, sehingga tindakan kedepannya dapat dilakukan dengan baik. Nah, ini contohnya ya. FedEx itu mengukurnya dengan indeks ya, indeks SKI gitu ya. Ini ada ada ini ya, service failure mereka. Jadi kegagalan layanan mereka, misalnya telat dalam penyampaian, salah hari, salah kemudian dan sebagainya lah gitu kan. Ini ada gagal layanan dari FedEx gitu kan, diukur gitu, ada angka-angkanya. Jadi kelihatan ternyata dari ini gitu ya, dari angka-angkanya ini baik faktornya, artinya rata-ratanya tertimbangnya, misalnya tingkatannya gitu ya. Kalau miss pick up tuh tingkatan 10, kalau misalnya satu kali salah artinya 10 poin yang kurangnya minus. Lost package, nah itu jangan sampai banget gitu ya, karena paketnya hilang itu makanya weighting faktornya tinggi. Misalnya terjadi kesalahannya 1, 2, kemudian dihitung gitu kan, poinnya berapa, akhirnya dapat SKI-nya, SKI-nya. Kemudian dibuat grafiknya. Bulan ini ternyata total failure kita sekian, bulan depan total failure-nya meningkat. Nah, di mana meningkatnya? Ternyata kelihatan bahwa ada loss package di bulan itu. Aduh, makanya service failure-nya meningkat gitu kan. Jadi seperti itu kurang lebih dalam pengukuran hard measures. Oke. Nah, ada tool analisis lainnya ya. Tool analisisnya itu ada fishbone diagram. Nah, ini bisa dicari juga ya nanti. Fishbone diagram, kalau dijelaskan satu banyak juga ya. Kelihatan misalnya dia problem-problem apa yang kemungkinan akan terjadi, itu dibuat untuk diagramnya ya, fishbone. Kalau misalnya tiap perusahaan sih beda-beda sih, tergantung dari layanannya. Intinya di sini bahwa kita mengidentifikasikan layanan-layanan apa yang kemungkinan akan terjadi, kemudian dibuat fishbone-nya, sehingga pada akhir ujungnya itu layanannya itu kegagalan layanan itu bisa diminimalisirkan. Nah, kemudian ada Pareto chart. Ini singkat saja Bapak jelaskan ya. Pareto chart itu ada a majority of problem is caused by a minority cause. Jadi ada 80-20. Nah, banyak orang, kalau Pareto ini konsepnya 80-20 ya. Problem yang 80 itu bisa diakibatkan oleh 20% kegagalan kurang lebih seperti itu. Jadi setiap intinya dalam memberikan layanan kita harus memperhatikan nih, walaupun itu hal yang sepele, bisa jadi satu hal yang sepele itu akan menyebabkan satu hal yang besar gitu kan, permasalahan yang besar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian service blueprint. Jadi
dalam meminimalisir kualitas service failure itu atau mengukur service quality itu kita bisa membuat service blueprint. Nah, dari kita misalnya dari pelanggan itu masuk ke toko, kemudian ke toko kita, kemudian bagaimana dia mengordernya, terus juga mendapatkan layanan, kemudian keluar toko kita bayar gitu kan, keluar toko akhirnya sampai dia pulang. Itu dibuat blueprint secara offline. Kemudian secara online juga dibuat blueprintnya. Dimulai dari dia buka website atau dia buka aplikasi hingga dia check out pembelian. Nah, itu dibuat blueprintnya, artinya dibuat tahapan-tahapannya dalam pemberian layanan. Kemudian ada total quality management, mengukurnya bisa dengan standar-standar ISO 9000, kemudian Malcolm Baris model, kemudian ada Six Sigma ya. Six Sigma itu misalnya kalau Six Sigma itu meminimalisir kesalahan gitu ya. Satu dari 294.000 kali tindakan hanya satu kemungkinan kesalahan. Jadi bagaimana kita meminimalisir kesalahan tersebut. Ini seperti itu. Nah, ini ada beberapa metodologi Six Sigma ya. Itu ada define. Kita pertama itu mendefinisikan, mengidentifikasi lah bahasanya apa-apa saja desain layanan kita, kemudian tujuannya dan sebagainya. Kemudian kita ukur, kemudian dianalisis, kemudian apa yang kurang ditingkatkan lagi, kemudian dikontrol. Sehingga setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi itu bisa dihindari. Nah, ini top quality ya, ada 12 dimensinya, dari top management hingga service culture. Banyak perlu dijelaskan ya. Kemudian ada return of quality. Kalau dalam keuangan itu kan ada ROI ya, ROI, ROA, dan sebagainya. Kalau dalam konteks layanan itu juga seperti itu, ada return on quality. Nah, menilai biaya dan manfaat dari inisiatif kualitas. ROQ atau pendekatan ROQ ini didasarkan pada 4 asumsi. Yang pertama, kualitas adalah investasi. Jadi, jika kita mampu meningkatkan kualitas, itu bukan satu investasi bagi kita yang kemungkinan besar ke depannya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan kita. Upaya yang berkualitas harus dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Artinya, kita bisa meningkatkan kualitas, tapi kita juga harus memperhatikan untuk meningkatkan kualitas tersebut, seberapa besar biaya yang perlu kita perlukan. Jangan sampai kita meningkatkan kualitas, tapi biayanya besar, sehingga bukannya untung malah buntung gitu. Kemudian mungkin menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk kualitas. Nah, misalnya kita butuh meningkatkan kualitas, ternyata kita butuh banyak mesin, butuh peralatan dan sebagainya, itu tidak efisien bagi kita. Kemudian tidak semua pengeluaran kualitas sama-sama valid. Jadi kita harus memperhatikan mana kualitas yang memang relevan, yang memang diperlukan oleh customer kita. Kemudian ada menentukan tingkatan keandalan yang optimal. Pengembalian yang menurun karena peningkatan membutuhkan investasi yang lebih tinggi. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk peningkatan layanan harus sesuai dengan kualitasnya dan juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer kita. Itu harus sejalan ya, harus sejalan. Jadi tidak bisa kita mau meningkatkan kualitas nih, ternyata kualitas yang kita tingkatkan itu terlalu over atau di mata pelanggan itu terlalu tinggi. Jadi tidak diperlukan banget. Misalnya perusahaan kita, misalnya produk kita udah baik di mata pelanggan. Dari sisi persaingan pun juga kita lebih baik gitu kan. Untuk apa kita meningkatkan kualitas? Karena akan membutuhkan biaya yang besar gitu kan, investasi yang besar. Kemudian kita harus ketahui kapan meningkatkan keandalan layanan melalui tindakan ekonomis. Jadi kita harus tahu nih, kita meningkatkan kualitas itu kapan? Waktunya, timingnya harus pas gitu kan. Karena akan berhubungan dengan biaya, sumber daya dan sebagainya. Selanjutnya mendefinisikan dan mengukur produktivitas. Nah, coba nih, ada nih komen ya. Coba teman-teman jelaskan apa perbedaan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas. Nah, kelihatan mirip-mirip ya, kelihatan mirip-mirip. Apa sih efektivitas, apa sih produktivitas, apa sih
ya, efisiensi gitu ya. Nah, disebutkan lah di kolom komentar. Selanjutnya mengukur produktivitas layanan. Pengukuran secara tradisional dari output layanan cenderung menghabiskan variasi dalam kualitas atau nilai layanan. Maksudnya gini, fokus pada ada 2 poin dari sini. Fokus pada keluaran daripada hasil dan terlalu memperhatikan efisiensi tetapi bukan efektivitas. Nah, di sini kan dalam produktivitas layanan yang pendekatan lama itu lebih fokus kepada hasilnya ya. Fokus pada luarannya daripada hasil. Luarannya seperti apa? Produk. Misalnya layanan kita membutuhkan misalnya apa ya? Lebih cenderung kepada apa yang kita hasilkan. Misalnya layanan apa yang kita hasilkan, bukan kepada apa yang akan kita dapatkan dari layanan tersebut. Misalnya kita membeli alat gitu, membeli alat produksi, alat untuk poles mobil lah. Kayak contoh tadi poles mobil gitu kan. Nah, ada peralatan yang baru, bisa lebih cepat gitu ya, lebih cepat, tapi dengan biaya yang besar gitu kan, dengan biaya yang besar. Nah, kemudian kita analisis nih, kalau misalnya pendekatan lama itu fokusnya kepada hasil yang didapatkan dari apa yang didapatkan dari alat tersebut dengan kita memberikan alat. Tapi kalau misalnya pendekatan yang sekarang, misalnya yang terbaru saat ini itu adalah dari membeli alat tersebut sesuai nggak dengan keinginan customer kita. Oke, kita beli alat tersebut, tapi kita udah punya alat juga sebelumnya. Nah, apa sih yang diharapkan customer kita dari hasil layanan yang akan kita berikan dengan membeli alat tersebut? Misalnya sama aja, itu tentu saja itu tidak diperlukan kita membeli alat tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, pengukurannya meliputi profitabilitas oleh pelanggan, seberapa menguntungkan per pelanggan, kemudian modal yang dikeluarkan per pelanggan, modal yang kita keluarkan setiap pelanggannya, kemudian ekuitas pembesaran per pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan service productivity, meningkatkan produktivitas layanan. Nah, ini adalah strategi meningkatkan produktivitas. Strategi untuk meningkatkan produktivitas layanan seperti control cost, kontrol biaya yang cermat di setiap langkah dalam proses penyampaian layanan. Nah, jadi kita harus perhatikan nih berapa biaya yang kita keluarkan dalam setiap kita memberikan layanan kepada pelanggan. Kemudian upaya untuk mengurangi penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang boros. Jadi kita harus perhatikan nih biaya tenaga kerja kita berapa, bahan baku yang efektif itu berapa. Bukannya pelit bahan baku ya, bahan baku yang ideal untuk suatu layanan itu berapa gitu kan, idealnya berapa. Nah, kita jangan sampai terlalu boros, jangan sampai juga terlalu pelit gitu kan dalam mengeluarkan bahan baku. Kemudian mengganti pekerja dengan mesin otomatis. Nah, ini memang ada dua sisi ya, positif negatifnya, tetapi dalam sisi produktivitas itu dengan mesin otomatis nggak semuanya, tapi beberapa perusahaan jasa dengan mesin otomatis kita bisa mendapatkan layanan lebih baik gitu kan dibandingkan melalui pekerja gitu ya. Menerapkan expert system, meskipun meningkatkan produktivitas dapat dilakukan secara bertahap, keuntungan besar seringkali memerlukan perencanaan ulang seluruh proses, designing entire process. Jadi kita harus memperhatikan nih, meningkatkan produktivitas itu bukan hal yang instan gitu kan, langsung, tapi kita harus melakukan perencanaan dari mulai tahap awal tujuannya hingga layanan itu tercipta gitu kan, produktivitas yang baik itu tercipta. Kemudian, nah ini ada beberapa strategi peningkatan produktivitas dari sisi operasional. Intinya bahwa peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan mengevaluasi setiap proses dalam pemberian layanan dan memperbaikinya. Nah, kemudian sedangkan dari sisi konsumen, customer driven strategies, dari sisi customer, nah itu ada ubah waktu permintaan pelanggan gitu kan.
Kemudian libatkan pelanggan lebih banyak dalam proses produksi. Misalnya libatkan pelanggan untuk melayani dirinya sendiri, itu self service ya. Mendorong pelanggan untuk mendapatkan informasi dan membeli dari situs web perusahaan karena itu lebih efisien gitu kan, lebih efisien dan cost-nya pun lebih rendah. Minta pelanggan untuk menggunakan pihak ketiga outsourcing jika diperlukan. Mendelegasikan pengiriman elemen layanan tambahan ke organisasi perantara. Misalnya kita menjual barang itu bisa melalui e-commerce kan. E-commerce itu pihak ketiga. Jadi kita bisa libatkan pihak ketiga untuk menjual dalam pendistribusian produk kita. Kemudian nah, dalam produktivitas itu kita ibaratkan bank kan. Di bank itu kan ada front stage, ada customer service gitu kan, dan ada backstage-nya gitu kan. Ada backstage artinya proses layanan itu kan sebenarnya itu di belakang kan, di belakang layar itu. Tapi yang kita lihat itu adalah yang di depan. Customer service-nya. Nah, tapi yang sebenarnya bekerja lebih banyak sih, layanan sebenarnya itu adalah di belakang backstage-nya. Artinya kita harus sebagai pemasar harus memperhatikan kedua sisi tersebut, kedua faktor tersebut. Nah, ada satu penelitian dari Profesor Dwi Sertanto itu ya, service front stage ya, front line kalau di bank customer service ya, front line apa sih bahasanya? Kalau Pak Dwi lupa sih. Saya juga lupa baca sebutannya. Jadi di front line itu customer service dan sebagainya itu akan mempengaruhi loyalitas pelanggan loh. Jadi semakin baik layanan dari customer service kita, semakin baik, semakin ramah, kemudian semakin dia memberikan pelayanan yang baik, maka nasabah pun akan loyal gitu kan, maka semakin loyal. Padahal yang sebenarnya terjadi di belakangnya itu mereka juga bekerja dengan lebih baik gitu kan. Kalau misalnya kita di front line itu bagus gitu kan, frontnya bagus, rapi, ramah, baik dan sebagainya, tetapi salah dalam pengiriman uang gitu kan, nah pasti kita akan akan kecewa gitu kan, wah harus balikin lagi dana gitu kan. Karena pernah kejadian juga di orang-orang kan Bapak sih orang juga kan sampai berhari-hari dananya kembali gitu kan. Nah itu permasalahannya. Jadi antara front dan back itu harus sejalan, harus harus diperhatikan, tidak bisa diabaikan salah satunya. Kemudian perusahaan dapat melakukan pengurangan biaya melalui berbagai strategi bergantung dari jenis jasa dan kemampuan perusahaan. Jadi ini ada beberapa contohnya, tetapi sebenarnya jenis jasa yang ditawarkan dan kemampuan perusahaan itu berbeda ya, berbeda. Nah, berbeda jenis perusahaan, berbeda jenis jasa dan berbeda kemampuan perusahaan, maka strategi dalam pengurangan biaya pun akan berbeda. Nah, nggak bisa disatukan ya. Misalnya bank gitu kan, sektor perbankan dan sektor wisata itu berbeda loh dalam strategi pengurangan biaya. Nggak mungkin kita bisa makan ya, nggak mungkin disamakan. Pasti ada perbedaan. Nah, di sini memang beberapa contoh ya. Kritikan kita boleh nggak ngerti buku sebenarnya karena kita ada pegangan kan, banyak penelitian di sektor pariwisata, di sektor perbankan itu berbeda strategi pengurangan biayanya. Nah, teman-teman bisa cari lagi nih, kalau nanti cari di Google Scholar, bagaimana cost reduction in tourism sector. Pasti berbeda dengan cost reduction in banking sector. Nah, nanti dicari itu bisa. Jadi tidak bisa disatukan bagaimana strategi pengurangan biayanya. Nah, jadi itu saja untuk materi hari ini, minggu ini. Bapak tutup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.